Ngomongin soal sepak bola, seperti yang kita tahu dan sudah banyak juga berita yang beredar, kalau Indonesia ranking FIFA-nya sedang menaik. Dari yang awalnya ranking 160, sekarang menjadi ranking 134. Ranking tersebut sudah resmi diterbitkan oleh FIFA per bulan April tahun 2024. Kabar bagus ini tidak lepas dari performa apik yang ditampilkan oleh para pemain. Dan juga tentunya pengaruh dari sang pelatih. Lonjakan poin yang tercatat untuk saat ini naik sebesar 30,04 poin. Dan menjadi negara base claimer poin terbaik menurut FIFA untuk saat ini. Hasil tersebut kebanyakan diraih ketika berhasil menang 2 kali melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Nah, seperti yang bisa kita lihat juga di tabel ranking, saat ini timnas Indonesia berada tepat di belakang negara kecil dari benua Eropa, yaitu Kepulauan Faroe, yang saat ini berada di ranking 133 dan berada 4 poin di atas tetangganya Malaysia, yang bisa dibilang timnas yang cukup kuat di Asia Tenggara beberapa tahun ke belakang. Ya, kalau kita lihat di ranking lagi, jarak kita ke negara-negara di atas kurang lebih sama aja ya dengan jarak kita ke negara-negara yang ada di dasar ranking FIFA. Berarti bisa dibilang timnas Indonesia di peta dunia termasuk kekuatan menengah. Karena jumlah tim yang di atas kertas lebih kuat dari kita kurang lebih sama dengan yang lebih lemah. Dan cukup menarik juga kan kalau kita lihat timnas-timnas yang rankingnya di bawah. Mungkin banyak dari kita yang tidak akrab dengan nama-namanya. Sekarang mari kita bahas satu persatu. Nah, berperingkat 201 alias nomor 10 dari bawah adalah Tonga. Tonga adalah negara yang terdiri dari 177 pulau di Samudra Pasifik Selatan. Dan hanya 52 pulau saja yang dihuni oleh 103.000 rakyatnya. Yang dimana jumlah populasinya tidak lebih dari 3 kali lipatnya total penduduk yang ada di kota Sabang. Dan mayoritas penduduk Tonga lebih menggemari bermain rugby ya dibandingkan sepak bola. Dan inilah alasan yang menjadikan kenapa sepak bola kurang populer di sana dan juga minimnya akses ke fasilitas-fasilitas yang ada untuk menunjang permainan sepak bola. Dan timnas Tonga juga pernah mengukir sejarah dalam dunia sepak bola, yakni pernah kalah 22 gol tanpa balas melawan Australia. Dan berbanding terbalik dengan timnas rugby-nya yang mampu berbicara banyak di kompetisi internasional. Nah, kemudian kita naik satu tingkat lagi, ada Liechtenstein ya. Negara berpenduduk 35.000 jiwa di Eropa. Yang secara geografis terletak di pergunungan Alpen antara Swiss dan Austria. Liechtenstein juga baru bergabung dengan FIFA pada tahun 1974. Pencapaian terbaik mereka yaitu pernah menahan imbang Portugal dengan skor 2-2 di ajang kualifikasi Piala Dunia pada tahun 2006. Dan itu adalah salah satu dari sedikit poin yang pernah didapat Liechtenstein dalam sepak bola internasional. Liechtenstein juga merupakan satu-satunya negara yang tidak memiliki kompetisi liga lokal. Tim-tim mereka bermain di divisi bawah Liga Swiss, kecuali Vaduz ya, yang sering bermain di Liga teratas Swiss. Dan masih di benua Eropa, tepatnya di ujung selatan semenanjung Iberia, ada timnas Gibraltar yang saat ini berada di peringkat ke-203. Walaupun secara letak geografis, Gibraltar berdekatan dengan Spanyol. Sesuai status resminya, sebagai teritorial dependensi Britania Raya ya, sepak bolanya juga memiliki keterkaitan dengan sepak bola Britania Raya sebagai induk sepak bolanya. Dalam hal ini FA Inggris. Namun sejak tahun 2013, Gibraltar sudah bukan bagian dari FA Inggris lagi. Karena Gibraltar telah resmi diakui keanggotaannya oleh UEFA. Dan di 3 tahun kemudian, resmi menjadi anggota FIFA. Yang membuat Gibraltar diizinkan untuk berpartisipasi di kompetisi resmi naungan FIFA maupun UEFA ya, baik itu level internasional ataupun level klub. Walaupun memiliki luas wilayah yang sangat kecil atau lebih tepatnya 6 sampai 7,8 km persegi, namun Gibraltar juga memiliki liga sepak bolanya sendiri sejak tahun 1905. Dan fakta unik lainnya, Gibraltar hanya memiliki satu stadion saja yang dipakai untuk semua pertandingan liga dan pertandingan internasional timnasnya, yang diberi nama Victoria Stadium. Namun sayangnya, stadion ini tidak bisa dipakai untuk pertandingan kompetisi internasional seperti kualifikasi Piala Dunia ataupun kualifikasi Piala Eropa ya atau Euro. Dikarenakan stadionnya tidak memenuhi standar FIFA, yang pada akhirnya timnas Gibraltar selalu menggelar pertandingan kandang menggunakan stadion negara yang lain, semisal Portugal dan Spanyol. Dan masih di benua Eropa, tepatnya di ujung selatan semenanjung Iberia ya, ada timnas Gibraltar yang saat ini berada di peringkat ke-203. Walaupun secara letak geografis Gibraltar berdekatan dengan Spanyol, sesuai status resminya ya sebagai teritorial dependensi Britania Raya,
Sepak bolanya juga memiliki keterkaitan dengan sepak bolanya Britania Raya sebagai induk sepak bola. Dalam hal ini FA Inggris. Namun sejak tahun 2013, Gibraltar sudah bukan lagi bagian dari FA Inggris lagi karena Gibraltar telah resmi diakui keanggotaannya oleh UEFA dan di 3 tahun kemudian resmi menjadi anggota FIFA yang membuat Gibraltar diizinkan untuk berpartisipasi di kompetisi resmi naungan FIFA ya maupun UEFA, baik itu level internasional ataupun level klub. Walaupun memiliki luas wilayah yang sangat kecil atau lebih tepatnya 6-7,8 km persegi, namun Gibraltar juga memiliki liga sepak bolanya sendiri sejak tahun 1905. Dan ada fakta unik lainnya nih. Gibraltar juga hanya memiliki 1 stadion saja yang dipakai untuk semua pertandingan liga dan pertandingan internasional timnasnya yang diberi nama Victoria Stadium. Namun sayangnya, stadion ini tidak bisa dipakai untuk pertandingan kompetisi internasional seperti kualifikasi Piala Dunia ataupun kualifikasi Piala Eropa atau Euro ya. Dikarenakan stadionnya tidak memenuhi standar FIFA yang pada akhirnya timnas Gibraltar selalu menggelar pertandingan kandang menggunakan stadion negara yang lain, semisal Portugal dan Spanyol. Nah, beralih ke Asia Selatan, ada timnas sepak bola Sri Lanka yang berada di peringkat ke 204 ya. Jika kebanyakan timnas di daftar ini berasal dari wilayah kecil yang hanya berpenduduk ratusan bahkan puluhan ribu, maka Sri Lanka adalah sebuah negara berdaulat yang terbilang berukuran normal dengan penduduk sekitar 22 juta jiwa. Dibanding timnas lain di daftar ini, Sri Lanka juga mempunyai beberapa keistimewaan. Mereka pernah memenangkan turnamen resmi, tepatnya SAFF Cup, turnamen antar negara Asia Selatan pada tahun 1995. Tetapi sepak bola memang bukan olahraga utama di negara ini seperti tetangga-tetangganya di Asia Selatan. Ya, seperti yang kita tahu, kriket ya adalah olahraga paling populer di Sri Lanka. Karena itu sepak bola di Sri Lanka mengalami kesulitan menyediakan fasilitas dasar seperti tempat latihan, peralatan, dan staf pelatih lokal yang berkualitas. Kemudian di rank ke-205 ada timnas Guam. Guam adalah Organized Unincorporated Territory Amerika Serikat yang berlokasi di sebelah utara Papua Nugini dan berada di sebelah timur Filipina ya, dan juga bertetanggaan dengan Pulau Mariana Utara. Nah, Guam juga memiliki luas wilayah 541 km dan memiliki populasi sekitar 168 ribuan penduduk. Walaupun berlokasi di Samudra Pasifik, Guam lebih memilih untuk bergabung dengan AFC bersama negara-negara Asia sejak tahun 1991, bukan dengan OFC ya. Dengan alasan kompetisi sepak bola AFC, mereka anggap lebih berkualitas daripada OFC. Keputusan ini adalah salah satu bukti keseriusan pengelolaan sepak bola di Guam. Selain hubungan yang dijalin Federasi Sepak Bolanya dengan Federasi Sepak Bola Jepang, sampai saat ini belum ada prestasi yang diraih timnas Guam. Mereka masih sering menderita kekalahan besar dari lawannya. Tetapi setidaknya ada harapan untuk timnas Guam bisa menjadi lebih baik lagi. Beralih ke benua Amerika Utara, ada kepulauan Turks dan Caicos ya, negara yang memiliki populasi sebanyak 57.000 jiwa dan merupakan wilayah seberang laut Britania Raya yang juga dikenal dalam pariwisatanya ya dan terletak di Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. Untuk timnas sepak bolanya saat ini berada di ranking ke-206 dan ya kembali lagi menyebut timnas yang cukup asing namanya. Namun sama halnya di hampir setiap timnas yang ada di Karibia, sepak bola kurang populer di sana dikarenakan selalu berada di bawah bayang-bayang kriket. Dan faktanya, baru pada tahun 1996 ketika Kepulauan Turks dan Caicos membentuk sebuah asosiasi sepak bola yang mulai memperdalam basis-basis sepak bola di negaranya. Dan di tahun 1999, timnas sepak bola Turks dan Caicos dapat memainkan pertandingan pertama mereka melawan Bahama ya di Nassau. Namun sama juga dengan timnas-timnas kecil lainnya, skor telak menjadi akrab dengan mereka. Karena kurangnya pengalaman, minimnya fasilitas yang ada untuk menunjang kegiatan bermain sepak bola, dan liga yang kurang kompetitif dan minimnya persaingan yang hanya terdiri dari 6 klub lokal saja. Liga ini bisa dikenal dengan nama Provo Premier League ya. Oleh karena itu, Asosiasi Sepak Bola Turks dan Caicos memutuskan untuk mengembangkan program pembinaan pemain muda yang akan menghasilkan penyebaran budaya permainan sepak bola di kalangan pemuda. Nah, kemudian di ranking ke-207 ada timnas Kepulauan Virgin Britania Raya
yang merupakan wilayah luar negeri yang dimiliki oleh Britania Raya jelasnya, di wilayah Karibia yang letaknya sebelah timur Puerto Rico, yang memiliki luas wilayah sekitar 153 km dan memiliki populasi sekitar 30.000 jiwa. Dan seperti yang kita ketahui juga bahwa Britania Raya atau tepatnya Inggris memiliki kecintaan dan ketertarikan berlebih terhadap sepak bola. Dan tentunya semenjak Britania mengambil alih kepemilikan pulau ini dari Kerajaan Belanda pada tahun 1672, mereka sekaligus juga menyebarkan permainan ini di pulau tersebut. Dan di tahun 1968 timnas sepak bolanya didirikan, dan pada kelanjutannya pada tahun 1973 Asosiasi Sepak Bola Kepulauan Virgin Britania Raya atau biasa disingkat BVI Football Association, dan 1 tahun kemudian bergabung menjadi anggota FIFA. Namun sejauh ini timnas Kepulauan Virgin Britania tidak pernah ikut berpartisipasi dalam kompetisi internasional seperti Piala Dunia, Piala Karibia, dan bahkan Piala Emas CONCACAF ya. Dan seperti halnya timnas-timnas lainnya yang kecil ya, yang berperingkat rendah, kita tidak bisa berharap banyak juga. Dan untuk kompetisi lokal atau liganya sendiri yang didirikan pada tahun 2009 yang dikenal dengan BVEFA National Football League, ya walaupun masih berlevel amatir dan beranggotakan hanya 10 klub saja. Namun liganya ini memiliki sistem liga yang cukup unik, yang dimana 10 tim akan bertanding satu sama lain satu kali ya. Dan hasil dari klasemen ke-1 sampai dengan 6 akan bertanding kembali di Super Six. Dan dari ke-6 tim Super Six ini akan bertanding lagi, yang hingga pada akhirnya akan ada 2 tim yang tersisa untuk berlaga di final kompetisi liga nantinya. Dan liga ini juga tidak memiliki sistem degradasi dikarenakan ya seperti yang kita tahu tadi ya, udah dijelaskan dari jumlahnya saja hanya ada 10 klub. Nah selanjutnya masih di wilayah Karibia, di ranking ke-208 ada tetangga dari Kepulauan Virgin Britania, atau lebih tepatnya di sebelah barat ya, ada Kepulauan Virgin Amerika Serikat yang terdiri dari 50 lebih pulau-pulau dan termasuk di dalam wilayah Amerika Serikat. Kepulauan Virgin AS juga memiliki luas wilayah sebesar 346 km persegi dan juga memiliki populasi sekitar 87 ribuan penduduk. Dan seperti halnya di tetangganya, Kepulauan Virgin AS juga memiliki timnas sepak bolanya sendiri dan memiliki julukan The Dancing Eagle. Kepulauan Virgin AS juga memiliki federasi sepak bolanya sendiri, yaitu US Virgin Island Soccer Federation sebagai badan induk pengatur liga utama mereka, yang didirikan pada tahun 1987 yang bermarkas di Christiansted di Pulau Saint Croix. Pertandingan perdana mereka dilakukan pada tanggal 21 Maret 1998 melawan timnas Kepulauan Virgin Britania Raya dan menang dengan skor 1-0. Sama halnya dengan tetangganya Kepulauan Virgin Britania, timnas mereka juga belum pernah tampil di kompetisi nasional juga. Dan sejauh ini, timnas Kepulauan Virgin AS sudah berlaga di 37 pertandingan dengan hasil 3 kali menang, 6 kali seri, dan 28 kali menelan kekalahan. Dan masih di wilayah Karibia juga, ada timnas Anguilla yang menduduki peringkat ke-209 dan merupakan wilayah yang berada di bawah yurisdiksi Britania Raya juga dan berlokasi di paling utara Kepulauan Leeward di Antillen Kecil. Dan tepatnya berada di utara Santo Martin, yang memiliki luas wilayah sekitar 91 km dan berpopulasi sekitar 14.000 penduduk. Dan seperti halnya lusinan timnas-timnas lainnya yang berjuang untuk lolos ke turnamen besar, timnas Anguilla juga mengalami minimnya pemain dikarenakan sepak bola bukan menjadi olahraga utama di Anguilla. Saking minimnya pemain sepak bola di Anguilla, bahkan pelatih mereka saat itu, Johnston asal Trinidad dan Tobago, sampai pernah membuka lowongan pekerjaan untuk menjadi pemain timnas mereka, yang saat itu sedang melakukan persiapan untuk kualifikasi Piala Dunia di Qatar ya tahun 2022. Dan seringnya pemain timnas Anguilla ini hanya terdiri dari 15 pemain saja. Itu pun rata-rata pemain mereka berasal dari liga lokal atau biasa disebut AFA League ya, atau pemain dengan status tanpa klub. Dan sejauh ini mereka memang jarang bermain dan selalu kalah di laga awal kualifikasi pertama Piala Dunia. Kemenangan pertama mereka tercatat terakhir kali diraih pada 1 Maret 2015 ketika melawan Kepulauan Virgin Britania dalam laga persahabatan.
Lalu di peringkat terakhir, kita beralih lagi ke benua Eropa. Ada salah satu negara terkecil di dunia dengan luas wilayah sekitar 61 km persegi dan dengan populasi 33.000 orang, yaitu adalah San Marino. Negara yang terletak di Eropa bagian selatan dan berbatasan langsung dengan Italia. Dan juga merupakan wilayah dengan nilai sejarah yang tinggi, seperti patung-patung, bangunan klasik, dan memiliki pemandangan yang menakjubkan. Namun kabarnya saking kecilnya negara ini, populasi penduduk di San Marino kalah saing jumlahnya dengan mobil-mobil yang beredar di sana. Meskipun terbilang negara yang kecil, namun mereka memiliki kecintaan yang tinggi pada sepak bola, yang pada awalnya sepak bola masuk ke San Marino pada tahun 1900-an. Dan di tahun 1931, mereka mendirikan federasi sepak bolanya sendiri, FSGC ya. Namun sayangnya San Marino tidak pernah membentuk suatu timnas sepak bolanya hingga tahun 1986. Untuk debut pertama timnas mereka terjadi melawan Swiss pada tahun 1990 dan kalah dengan skor telak 4-0 ya. Dan sejauh ini timnas San Marino juga belum pernah merasakan kemenangan sejak 1990 atau lebih tepatnya 138 pertandingan hingga tahun 2004. Mereka menang nih melawan Liechtenstein dengan skor 1-0 di laga persahabatan. Dan secara overall ya, secara keseluruhan dari total 206 kali pertandingan, timnas San Marino hanya mencatatkan 1 kali menang, 9 kali imbang, dan kalah sebanyak 193 kali. Ini bisa terjadi dikarenakan pemain timnas San Marino rata-rata menjadikan sepak bola sebagai pekerjaan sampingan. Dan untuk liganya San Marino juga memiliki 15 tim di liga lokal mereka yang biasa disebut Campionato Sammarinese di Calcio. Namun tidak satupun dari klub-klub ini yang memiliki stadion sepak bolanya sendiri. Ya meskipun terbilang negara yang kecil, namun mereka memiliki kecintaan yang tinggi pada sepak bola. Yang pada awalnya sepak bola masuk ke San Marino pada tahun 1900-an dan di tahun 1931 mereka mendirikan federasi sepak bolanya sendiri. Namun sayangnya San Marino tidak pernah membentuk skuad timnasnya sendiri hingga tahun 1986. Dan untuk debut pertama timnas mereka terjadi melawan Swiss pada tahun 1990 dan kalah telak dengan skor 4-0. Dan sejauh ini timnas San Marino belum pernah merasakan kemenangan sejak 1990 atau lebih tepatnya 138 pertandingan. Hingga tahun 2004 mereka menang nih melawan Liechtenstein dengan skor 1-0 di laga persahabatan. Dan secara keseluruhan dari total 206 pertandingan, timnas San Marino hanya mencatatkan 1 kali menang, 9 kali imbang, dan kalah sebanyak 193 kalian lah. Dan hal ini bisa terjadi dikarenakan pemain timnas San Marino rata-rata menjadikan sepak bola sebagai pekerjaan sampingan. Dan untuk liganya San Marino juga memiliki 15 tim di liga lokal mereka yang biasa disebut Campionato Sammarinese di Calcio. Namun tidak satupun dari klub-klub ini yang memiliki stadion sepak bolanya sendiri, yang terpaksa harus menggunakan stadion Olimpico di Siravel untuk menggelar pertandingan liga. Selain memiliki liga sendiri, San Marino juga memiliki pemain yang berbakat atau bisa dibilang pemain sepak bola paling hebat sepanjang sejarah mereka, yaitu Massimo Bonini yang di usia 21 tahun sudah bergabung ke klub raksasa Italia, Juventus ya, dan merupakan gelandang box to box yang terkenal tidak kenal lelah, yang bahkan memiliki peran krusial di Juventus untuk periode musim 1981 saat itu. Dan begitulah 10 timnas sepak bola anggota FIFA yang berperingkat rendah. Dan sebenarnya FIFA beranggotakan 211 negara. Akan tetapi saat ini timnas Eritrea tidak mempunyai poin FIFA karena berulang kali mendapatkan hukuman dari FIFA yang pada saat ini mereka tidak memiliki ranking. Terus sebenarnya timnas di dunia bukan cuma 211 saja. Ada beberapa timnas lain seperti Mariana Utara, Palau, atau Reunion ya, yang mengikuti turnamen-turnamen di level subkonfederasi atau regional dan di level konfederasi atau benua. Tetapi mereka belum jadi anggota FIFA hingga mereka tidak memiliki poin dan tidak masuk dalam ranking resmi FIFA. Soalnya timnas yang kita bahas tadi rekor-rekornya sangat jauh dari kita. Jadi sebetulnya sepak bola timnas Indonesia ada di mana sih?